Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Untuk hari ini, kita akan belajar mengenai cultural competence untuk perawat dengan saya, Bu Irna. Nanti, akan kita pelajari apa itu definisinya, kemudian aspek-aspek atau komponen dalam cultural competence itu apa saja, kemudian juga bagaimana meningkatkan kompetensi kita terkait dengan kultur, untuk nanti sebagai perawat. Nanti juga akan saya ceritakan mungkin pengalaman saat, saya, sebagai user dulu ya di Australia. Jadi bagaimana cultural competence itu sangat penting, sebagai, petugas kesehatan, khususnya, kalau kita adalah sebagai perawat. Untuk, supaya lancar, kita mulai terlebih dahulu dengan baca basmalah bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, oke, untuk mungkin sebelum kita mulai, kita melihat gambar ini dulu. Kira-kira apa yang ada di benak kepalanya semuanya? Nah, mungkin bisa dicatat ya, nanti bisa kita diskusikan di forum. Misalnya, oh kalau ini berarti asosiasinya dengan, suku apa, kemudian, oh kalau ini apa, berarti nanti orang mana nih sukanya manis-manis, kemudian ini ada, balado, wah ini bikin ngiler juga nih ya kalau siang-siang belajarnya. Kayak kemudian, oh ini misalnya pengobatan di daerah mana, dengan apa, oh ini agak blur ya, tapi ini kurang lebih hampir sama, kemudian, pengobatan-pengobatan yang, dilakukan di beberapa suku tertentu. Nanti juga kita diskusikan mungkin kalau ada dari adik-adik semua yang berasal dari, eee, suku tersebut atau mungkin pernah menjalani pengobatan walaupun mungkin tidak spesifik ke suku apa. Oke, sebelumnya kita lihat dulu apa itu, budaya, mungkin ini sudah ada di materi-materi sebelumnya, sedikit pengulangan saja. Jadi menurut Leininger ini yang mencetuskan teori, cultural nursing. Yang itu jadi kalau tahun 85, sehingga karena ini masih belum ada update-nya, sehingga ini yang masih digunakan dari tahun 85. Jadi menurut Leininger, budaya itu adalah seperangkat nilai, kemudian keyakinan, kemudian norma dan juga, tindakan-tindakan yang atau praktek-praktek yang dilakukan oleh sekelompok suku, sekelompok tertentu yang dipelajari kemudian dibagikan di, kelompok tersebut, gitu. Kemudian juga sehingga kegiatan menjadi kegiatan dan juga keputusan yang dilakukan secara terstruktur, gitu. Kemudian secara simpelnya menurut Spektor tahun 2003, budaya adalah, seperangkat yang kita lakukan di dalam lingkungan sekitar kita, sepanjang hayat kita atau sepanjang hidup kita. Nah, budaya ini walaupun mungkin secara, apa namanya, secara luas itu mungkin kita tidak melihatnya ada kaitannya dengan kesehatan, tapi dari banyak literatur, budaya itu ternyata sangat terkait dengan kesehatan. Jadi budaya itu juga apa yang dikaitkan dengan kesehatan, bahwa budaya itu nanti akan melihat atau menentukan, oh ini termasuknya sakit atau tidak. Jadi mana mana individu yang termasuknya sehat, seperti itu. Kemudian juga bagaimana orang di suku atau budaya tersebut memikirkan apa penyebab dari kesehatan dan juga penyakitnya itu. Misalnya di beberapa suku tertentu, misalnya kalau di Afrika itu menganggap bahwa misalnya kanker atau, kanker itu disebabkan karena, individu tersebut banyak dosa, sehingga itu dikatakan, sebagai penyebab dari penyakitnya. Kemudian juga healers atau yang mengobati itu, dicari, untuk mencegah dan juga mengobati, penyakit-penyakit tersebut. Misalnya dulu ada salah satu penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa MPEP, dia melihat bagaimana persepsi, gangguan jiwa itu dan bagaimana proses pengobatannya. Jadi proses pengobatannya mereka ke kepala sukunya, kemudian harus menggunakan alat apa, nah itu yang praktek yang terjadi di suku tersebut. Kemudian, di bawahnya juga bagaimana terkait dengan pengobatan yang dilakukan. Harus menggunakan koin, kemudian menggunakan ayam, media, dan apapun yang dilakukan. Kemudian, budaya juga menentukan bagaimana perilaku,
sakit itu yang sesuai gitu. Jadi misalnya kalau di kita orang sakit ya berarti dia harus tidur, harus tidak boleh beraktivitas, padahal sebenarnya belum tentu itu yang tepat secara medis atau secara spesifik preference dari pasiennya tersebut. Kemudian juga budaya ini menentukan berapa lama orang tersebut sakit atau kapan dia bisa dinyatakan sembuh. Nah, sekarang kita masuk ke cultural competence. Jadi untuk cultural competence itu merupakan sebuah proses. Jadi kompeten itu kan merupakan seperangkat, kalau dari definisinya dari Kemendikbudristek, merupakan seperangkat tindakan yang cerdas. Jadi tindakan di sini meliputi juga kemampuan kognitif, kemudian kemampuan secara psikomotor, dan juga attitude atau bagaimana sikapnya. Nah, ini meliputi sebelumnya harus memahami bagaimana kesadaran budaya. Kemudian juga karena tadi kognitif, berarti dia harus memiliki pengetahuan dan juga psikomotor yang meliputi keterampilannya. Sebelum sampai seseorang atau khususnya di sini adalah perawat tersebut mampu untuk melakukan encounter secara budaya. Mungkin nanti bisa sambil diingat lagi, misalnya pernah di rumah sakit, kemudian baik sebagai pasien atau mungkin sebagai penjenguk, kemudian melihat bagaimana perawat tersebut apakah memperhatikan budaya dari pasien atau tidak. Atau misalnya dia sudah memperhatikan budaya, apakah juga mengakomodir budaya-budaya tersebut supaya dapat dilakukan oleh pasien tersebut. Atau misalnya melarang, atau mungkin dengan memberikan penjelasan yang sesuai dengan dari sisi kesehatan. Selanjutnya, dari penelitiannya Syarifi tahun 2019, jadi dia dalam penelitiannya tersebut menggali lebih dalam lagi apakah yang dimaksud dengan cultural competence. Kemudian dia dari penelitiannya tersebut, dari banyak kajiannya, dia menentukan ada atributnya atau pelengkapnya, kemudian nanti ada faktor-faktor yang menyebabkan atau faktor-faktor yang mendahului seseorang bisa dikatakan cultural competence, kemudian bagaimana strategi untuk meningkatkan cultural competence. Jadi menurut Syarifi ini atribut dari cultural competence itu yang pertama adalah kesadaran budaya. Tadi kita lihat di slide sebelumnya bahwa kesadaran berbudaya ini akan sangat penting. Nanti akan dibahas di slide-slide selanjutnya bagaimana apakah yang termasuk dalam cultural awareness ini. Kemudian juga cultural knowledge, bagaimana pengetahuan perawat terkait dengan sebuah budaya. Kemudian jadi juga cultural sensitivity, apakah sensitif terhadap budaya atau misalnya tidak menghiraukan. Kemudian juga terkait dengan keterampilan dan profesiensi atau keahlian, kemudian bagaimana sifat atau dinamikanya, apakah akan mengakomodir atau misalnya menolak atau misalnya tidak menghiraukan. Nah, itu termasuk dalam atribut untuk yang cultural competence. Selanjutnya antecedent menurut Syarifi juga, jadi faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang menjadi secara kompeten terkait dengan culture atau tidak. Yang pertama adalah terkait dengan perbedaan atau keanekaragaman budaya. Misalnya kalau kita lihat sekarang di Indonesia, kita sudah banyak sekali budayanya. Nah, ini merupakan salah satu faktor yang akomodir seseorang itu akan memiliki cultural diversity karena dia sudah biasa melihat, oh kalau dari sini dia sikapnya seperti ini, keyakinannya seperti ini, keyakinan dalam arti bukan keyakinan terkait agama ya, tapi bagaimana belief-nya terhadap sesuatu. Kemudian juga sering berinteraksi dan encounter dengan berbagai budaya yang lain, sehingga akan semakin terasa kalau misalnya di kita. Tapi kalau misalnya selama kita tinggal hanya di satu suku tertentu, kemungkinan misalnya saat kita keluar mungkin akan menjadi, "Loh kok kayak gini, kok berbeda dengan yang saya yakini." Nah, itu menjadi faktor yang mempengaruhi. Kemudian juga keinginan untuk berbudaya. Jadi bagaimana dia akan memahami budaya-budaya yang lain. Kemudian juga cultural humility, jadi bagaimana dia menganggap cultural yang berbeda itu sebagai suatu kekayaan. Jadi tidak meremehkan suatu budaya yang lain. Oh, misalnya menganggap budayanya adalah budaya yang paling baik gitu. Atau kalau misalnya di ini chauvinisme ya. Kemudian juga kaitannya dengan cultural competence ini adalah dari sisi manusianya.
gitu. Apakah kita akan melihat manusia itu sebagai manusia yang seutuhnya? Kalau kita melihat manusia itu sebagai manusia yang seutuhnya, maka kita juga akan memperhatikan aspek dari budayanya. Karena kalau di keperawatan kan ada aspek fisik, psikologis, dan juga aspek budaya. Sehingga kita harus juga memahami hal tersebut. Kemudian faktor yang mempengaruhi yang lain adalah adanya pendidikan dan juga kalau misalnya sudah bekerja, adanya dukungan dari organisasinya. Nah, sehingga kenapa di dalam pendidikan itu perlu atau mulai diajarkan terkait dengan cultural competence ini. Sehingga nanti misalnya suatu saat bekerja di tempat lain yang aneka ragam budayanya atau mungkin sangat berbeda, itu sudah tidak ada namanya culture shock. Gitu. Bahkan misalnya dulu saat saya sebelum berangkat S2 ke Australia, S3 ke Australia, itu ada pelatihan yang disediakan oleh pemerintah Australia supaya nanti nggak terkaget-kaget. Oh, misalnya terkait dengan apa yang harus ditanyakan kalau ketemu orang, atau bagaimana sikapnya, bagaimana misalnya gampangannya misalnya terkait dengan maaf toiletnya itu aja sudah sangat berbeda. Bagaimana nanti misalnya terkait saat kita berkomunikasi itu diajarkan, sehingga nanti tidak terkaget-kaget dan orang atau partner kita pun juga tidak terkaget-kaget dengan kita. Nah, kemudian dari Syarifi tadi setelah ada faktor yang mempengaruhi konsekuensinya. Nah, konsekuensi dari culture kompeten ini menurut Syarifi adalah yang secara langsung terkait dengan yang menerima asuhan. Gitu. Karena kalau misalnya perawatnya, tenaga kesehatan yang lain itu sudah memahami terkait dengan budaya, maka itu akan secara tidak langsung atau secara langsung bisa berpengaruh terhadap penerima asuhannya. Dalam menerima, misalnya dia bisa memfasilitasi atau misalnya dia bisa memahami kenapa seseorang melakukan hal tersebut, itu yang dilakukan. Itu kemudian juga terkait dengan care providers-nya. Gitu. Jadi karena sudah paham maka akan berusaha lebih memahami saat pasien melakukan sesuatu. Kemudian budaya di sini tadi kalau misalnya Leninger itu seperangkat keyakinan itu bukan hanya terkait dengan misalnya suku A, suku B, tapi juga bisa terkait dengan budaya di dalam suatu kelompok gitu dalam arti misalnya eh, mahasiswa itu akan memiliki keyakinan yang atau norma-norma praktek-praktek yang berbeda dengan misalnya dengan tenaga kependidikan atau misalnya dengan dosen atau misalnya perawat yang di bangsal umum misalnya itu akan memiliki budaya yang berbeda dengan perawat yang di ICU atau misalnya yang di IGD. Jadi bisa dikaitkan dengan tempatnya, bukan hanya misalnya suku A, suku B, tapi tempat dia bekerja, berinteraksi seperti itu. Sehingga mungkin nanti juga tidak akan terkaget-kaget, misalnya di IGD kok seperti ini suasananya, di Bangsal misalnya mungkin cenderungnya lebih calm, mungkin kalau misalnya di ruang maternitas tensionnya lebih tinggi sehingga mungkin suaranya lebih keras, mungkin juga dalam melakukan sesuatu lebih tek 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 karena misalnya terkait yang harus diselamatkan atau yang harus dilakukan itu terkait dengan keselamatan atau kehidupan sehingga harus action-nya tuh harus cepat. Nah, sekarang kita masuk ke cultural competence. Cultural competence itu dimulai dengan pemahaman terhadap diri kita sendiri. Misalnya apa kita memahami apa yang kita lakukan, apa yang kita yakini. Nah, itu yang harus kita lakukan saat ini. Mungkin sambil bisa diingat-ingat lagi, misalnya terkait kesehatan apa yang diyakini. Misalnya ada yang yakin kalau misalnya dengan minum multivitamin itu yang harus dilakukan tiap hari supaya menjaga kesehatan atau dengan olahraga atau mungkin misalnya dengan minuman-minuman herbal atau misalnya minuman premium misalnya yang kalau ada yang followernya dari siapa tuh dokter Zaidul misalnya harus tiap hari minum dengan rempah-rempah bukan dengan serai dengan jahe dengan kunyit. Nah itu kita memahami itu dulu sehingga mungkin nanti kalau kita encounter atau berinteraksi dengan yang lain, dengan yang berbeda, kita memahami, kita juga punya keyakinan yang harus juga dipahami oleh yang lainnya.
Kemudian juga cultural competence itu meliputi pengetahuan dari berbagai karakteristik budaya tadi. Oh, misalnya budayanya kita melihatnya dari suku. Suku A ini memiliki keyakinan terkait kesehatan apa saja. Atau mungkin, oh budayanya kalau di ruang ini seperti apa, di ICU seperti apa, di ruang maternitas seperti apa, atau di ruang anak seperti apa. Gitu. Mungkin kalau di ruang anak, rata-rata perawatnya bicaranya lebih lembut, kemudian lebih pelan-pelan. Sementara kalau tadi di ICU, di IGD lebih lebih cepat. Kemudian juga mulai adanya pemahaman karakteristik budaya-budaya tersebut yang berbeda. Dan cultural competence ini membutuhkan aplikasi atau penerapan dari pengetahuan terkait dengan budaya dan juga pemahaman di dalam pelayanan kesehatan. Oke, kemudian sebelum kita mulai dengan cultural competence, maka tadi kita pertama harus memahami budaya kita sendiri dulu, keyakinan kita sendiri dulu. Kemudian kita juga bisa menggali kepada pasien yang nanti akan kita rawat. Nah, cultural assessment sendiri menurut Leininger dan McFarland itu merupakan seperangkat tinjauan yang sistematik atau pemeriksaan yang sistematik dari individu, kelompok, atau komunitas terkait dengan keyakinan budaya mereka, kemudian value atau nilai-nilai yang diyakini, kemudian juga praktek-praktek yang dilakukan oleh baik individu atau kelompok atau komunitas tersebut. Sehingga nanti kita bisa menentukan kebutuhannya apa mereka terkait budaya. Sehingga kita akan dapat melakukan intervensi yang sesuai dengan konteks budaya dari orang atau individu tersebut. Nah, untuk pengkajian cultural competence atau pengkajian terkait budaya, maka menurut Lipson dan Dibble tahun 2005, kita bisa menanyakan dia ada etnik tertentu nggak? Etnik di sini kalau misalnya lebih general ya secara global tuh, misalnya dia Hispanik atau yang berkulit putih, kemudian Afrika, kemudian misalnya yang Asia, nah itu dia kemana? Karena nanti ada banyak yang berbeda gitu. Walaupun di dalam etnik-etnik sendiri tersebut juga masing-masing juga memiliki apa namanya sub-sub sendiri, jadi bisa jadi berbeda gitu. Misalnya Hispanik sama-sama yang di Hispanik itu berarti yang Amerika Utara. Kemudian misalnya yang berkulit putih pun juga misalnya dia dari Eropa atau dari Amerika atau misalnya dari Australia itu juga akan memiliki perbedaan gitu. Kemudian kita juga menanyakan siapa yang menjadi support person-nya yang utama gitu. Kemudian tempat tinggalnya di mana, ini kaitannya misalnya nanti ada sesuatu yang harus dilakukan. Misalnya kalau saat misalnya mengisi inform consent itu kan biasanya ditanyakan siapa yang bisa dihubungi, atau kalau misalnya di dalam penerbangan itu biasanya mau ke luar negeri itu juga ditanyakan siapa yang emergency contact person-nya siapa, dia tinggal di mana, karena nanti kalau misalnya ada sesuatu itu langsung yang akan dihubungi terkait pilihannya, nanti dia yang bisa mendapatkan data lebih banyak lagi. Kemudian dengan siapa kita bisa berbicara terkait dengan kondisi kesehatan dan penyakit pasien. Kalau misalnya pasien misalnya menunjuk seseorang, nah kita kan bisa menggali lebih lanjut terkait kegiatan sehari-hari yang dilakukan. Misalnya in case pasiennya sudah tidak bisa berkomunikasi secara verbal. Kemudian juga apakah pasien tersebut memiliki bahasa utama atau bahasa yang lainnya gitu. Kemudian bagaimana kemampuan dia dalam membaca, kemampuan dia dalam berbicara gitu. Nah, jadi misalnya ini khususnya untuk konteks yang secara global ya. Oh, misalnya ada adik-adik di sini yang sekolah ke luar negeri atau mungkin bekerja di luar negeri. Berarti kan primary language-nya itu sehari-harinya kan bahasa Indonesia, tapi secondary-nya dia menggunakan bahasa Inggris, atau mungkin bekerja di Jepang berarti sehari-harinya dia maaf, menggunakan maaf, bahasa Jepang atau mungkin menggunakan bahasa Inggris sesuai dengan tempatnya. Kemudian kemampuannya bagaimana? Ini kan ada kaitannya dengan nanti saat kita mendiskusikan atau memberikan edukasi. Karena misalnya dia terkait kemampuan membacanya terbatas, misalnya kita dengan lansia, maka kita saat memberikan leaflet atau memberikan media
edukasi, nah berarti kan disesuaikan. Tidak mungkin yang tulisannya kecil-kecil banyak gitu, karena malah akan menjadi tidak terpakai. Kemudian juga bagaimana status ekonominya pasien. Apakah eh, apa namanya ada income yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pasien dan keluarganya. Gitu. Sehingga kita tidak mungkin menyarankan, oh misalnya masakan atau makanannya harus yang tinggi protein, yang dari hewani. Nah itu kan menjadi kurang tepat, karena misalnya secara ekonomi dia termasuk yang vulnerable atau yang tidak bisa memenuhi kebutuhan utama sehari-harinya. Selain itu juga ada yang dikembangkan oleh Kagawa, Singer and Beckhol ya tahun 2001 dengan ABCD. Jadi yang A itu adalah attitude dari parents atau families-nya. Gitu. Kalau kita bisa menanyakan attitude terkait dengan etniknya atau dengan kelompok budayanya itu bagaimana. Kemudian bagaimana pandangan secara umum terkait dengan diskusi mengenai dying and kematian. Kemudian apakah mereka memiliki pandangan-pandangan positif atau negatif terkait dengan aspek-aspek dari pelayanan. Oh, misalnya terkait apa namanya kontrasepsi misalnya, apakah dia memiliki pandangan yang berbeda dalam arti, oh misalnya karena sesuai dengan agamanya dia tidak boleh untuk apa namanya dengan kontrasepsi yang permanen dalam arti misalnya dengan histerektomi itu ada yang tidak membolehkan, atau misalnya dia dengan kontrasepsinya dengan cara yang apa namanya dengan tidak memasukkan alat atau tidak mencegah adanya pertemuan antara sel telur dan sperma. Nah, itu kita perlu tanyakan juga. Misalnya karena nanti terkait dengan harus apa yang harus kita sampaikan ke pasiennya. Gitu. Kemudian B itu adalah belief, jadi keyakinan. Apakah pasien dan keluarganya itu memiliki atau terafiliasi dengan keyakinan tertentu, agama tertentu, atau dengan misalnya dia tidak afiliasi ke satu agama, tapi dia meyakini bahwa ada yang maha kuasa menurut dia. Itu terjadi khususnya kalau misalnya di tingkat global di negara maju itu beberapa memang dia tidak, oh saya Muslim, saya agama yang lain misalnya, tapi dia meyakini ada faktor yang maha besar gitu. Itu perlu kita tanyakan sehingga karena nanti kaitannya dengan kembali lagi apa yang akan bisa kita berikan kepada pasien, kita berikan informasi atau kita fasilitasi. Kalau misalnya memang dia terafiliasi dengan agama-agama tertentu, maka misalnya kita bisa mendatangkan alim ulama, kemudian atau misalnya pemuka agama sesuai dengan agama pasiennya, atau misalnya yang spiritual dia lebih ke agnostik, jadi tidak afiliasi terhadap agama tertentu, maka mungkin kita bisa memberikan intervensi yang lebih tepat. Kemudian juga pertanyaan tadi terkait agama atau spiritual itu kaitannya secara khususnya adalah terkait dengan makna kehidupan dan kematian. Kemudian apakah ada kehidupan sesudahnya atau apakah ada keajaiban-keajaiban gitu. Misalnya kalau dalam Islam kita kan yakin bahwa ada kehidupan setelah kematian atau ada hari akhir, sehingga kita bisa mengungkapkan bagaimana supaya nanti dalam sehari-harinya pasien bisa tetap melaksanakan ibadah, kemudian misalnya dalam proses sakaratul maut kita bisa mengajari keluarga mentalkin, kemudian sehingga pasiennya bisa meninggal dengan husnul khotimah. Kemudian misalnya terkait keajaiban, nah misalnya kita bisa membantu pasien dengan selalu berdoa supaya karena Allah lah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bahkan kalau misalnya kita lihat bahwa apapun yang didoakan itu akan dikabulkan. Gitu. Berdoalah maka akan aku kabulkan. Itu kan dalam satu surat ya di dalam Al-Quran. Nah, kalau misalnya kita sudah paham, maka kita bisa membantu apa yang menjadi kebutuhan pasien ataupun keluarganya. Kemudian yang C adalah konteks. Jadi ruang lingkup di mana pasien tersebut ada. Misalnya dia lahirnya di mana, besarnya di mana, sehingga kita bisa tahu. Oh, misalnya kalau di luar negeri, dia apakah memang asli situ, atau misalnya dia imigran. Gitu.
Kemudian bahasa, karena terkaitnya dengan, misalnya sehari-harinya dia bahasanya bahasa Jawa, kemudian harus dirujuk ke Jakarta yang notabene semuanya adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu kan bisa menjadi gap juga, gitu. Kemudian, apakah ada waktu-waktu yang penting yang membuat atau membantu tenaga kesehatan itu lebih memahami kondisi, atau situasi yang sekarang ini. Mungkin misalnya pada pasiennya yang sudah lansia, kemudian dia sudah mengalami penurunan, kognitif. Nah, itu biasanya yang diceritakan adalah cerita-cerita zaman dulu. Nah, kita bisa, eee, mencari tahu, kalau misalnya zaman lahirnya, zaman kecilnya itu saat-saat apa sih? Misalnya saat perang atau mungkin saat, tahun 60-an atau kita bisa, relate jadinya. Kemudian, D itu adalah, bagaimana proses pengambilan keputusan, pasien tersebut. Apakah misalnya pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pasiennya secara sendiri, dia memiliki otonomi untuk mengambil keputusan, atau misalnya harus, eee, di suku tertentu misalnya, berarti harus yang laki-lakinya, atau mungkin kalau di Padang ya, itu kan lebih matrilinear. Jadi misalnya yang perempuan memiliki, otonomi lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Gitu. Apakah misalnya, istri, apakah dia yang mengambil keputusan atau harus didiskusikan dengan keluarga atau istri menyerahkan ke suaminya, itu perlu kita kaji. Kemudian yang E itu adalah environment atau lingkungan. Jadi kita bisa mengidentifikasi resources apa atau sumber daya apa yang ada di komunitas tersebut yang dapat membantu tenaga kesehatan, kemudian juga pasiennya. Misalnya kita bisa kaji bagaimana lingkungan rumahnya, apakah, tetangganya helpful, saling mengenal, kemudian kita bisa memberikan informasi kepada tetangganya misalnya untuk menjadi volunteer atau seperti apa, gitu. Atau misalnya mendekati pemuka agama yang di, area sekitar, daerah tersebut. Itu tadi terkait dengan, pengkajian untuk budaya. Jadi ada 2 yang explanation, kemudian yang kedua adalah dengan, ABCDE yang dari, Kagawa. Selanjutnya, kalau kita sudah memiliki data dari, pasien, maka kita juga perlu memiliki pengetahuan, terkait dengan cultural knowledge dan juga keterampilannya. Nah, secara umum itu dibagi menjadi 2, yaitu verbal communication dan non-verbal communication. Nah, untuk komunikasi verbal itu adalah, saat seseorang itu berbicara dalam bahasa aslinya, maka itu akan lebih mudah, kemudian dia lebih nyaman dan lebih akurat. Misalnya saya, native language-nya Jawa, dan otomatis saat ketemu dengan orang Jawa, saya akan berbicara dengan bahasa Jawa. Misalnya dulu saat saya kuliah S3 di Australia, tetangga, sebelah itu orang Jawa Timur, sehingga setiap kali ketemu otomatis bahasa Jawa, karena lebih nyaman, lebih mudah, dan informasinya itu lebih akurat, gitu. Nah, itu mungkin kita bisa memfasilitasi. Kalau misalnya suatu saat kita bekerja, kemudian, kita memahami pasiennya misalnya bahasa yang dia pahami banget itu bahasa Jawa, misalnya ketika tidak terlalu paham, maka kita bisa mencari kira-kira siapa yang lebih paham. Nah, ini banyak digunakan oleh di negara-negara maju. Misalnya di Australia itu, dengan memberikan fasilitas misalnya dalam bentuk leaflet, kemudian dalam bentuk misalnya, apa namanya, saat telepon ke kantor-kantor itu kita ada kesempatan untuk memilih, milih bahasa Indonesia, milih bahasa Vietnam, milih bahasa Yunani kalau nggak salah, karena itu yang banyak, penduduknya relatif dari situ cukup banyak, atau bahasa Mandarin kalau tidak salah. Jadi memberikan kesempatan atau fasilitas, supaya pasien itu lebih mudah untuk menyampaikan apa yang diinginkan. Kemudian, terkait dengan verbal communication ini, kita juga harus paham mengenai, directness. Jadi, saat clinical encounters, apakah misalnya, kita ngomongnya itu langsung to the point, atau kita muter-muter dulu baru, tujuannya maksudnya ini. Kita termasuk yang mana? Misalnya mungkin di beberapa suku, tapi bukan, apa namanya, misalnya orang menganggap, kalau dari Jawa Timur tuh ngomong ya,
terus terang langsung kalau misalnya ngomong suka ya suka, tidak suka tidak suka. Itu secara umum, tapi tidak semuanya seperti itu. Misalnya di Jawa orang cenderungnya dibilang lebih halus, kemudian tadi muter-muter dulu baru menyampaikan intinya apa, tapi ada juga yang memang langsung tek 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 tek, jadi menyampaikan apa yang ada atau yang dirasakannya gitu. Nah, kita juga harus paham hal tersebut. Kemudian juga ada beberapa yang misalnya menyampaikan eee, atau penolakan gitu. Jadi saat menyampaikan penolakan gitu, kayaknya kok bilang tidak gitu langsung kayaknya nggak enak. Jadi mungkin ada yang, mungkin mungkin saya, seperti ini. Nah itu berarti, indikasi bahwa dia menolak. Atau kayaknya sulit deh kalau misalnya kita sudah memberikan edukasi pada pasien, kemudian saat ditanya, "Bagaimana kira-kira Bu atau Pak?" Kayaknya sulit untuk melakukannya ya karena ini. Nah itu berarti, merupakan jawaban yang halus untuk menyatakan, tidaknya gitu. Sehingga sebisa mungkin kita menghindari pertanyaan yang ya atau tidak. Karena mungkin ada yang tadi tidak secara langsung mengatakan tidak itu tidak enak atau misalnya ya mungkin juga pasti perlu banyak pertimbangan sehingga kita akan lebih baik saat melakukan pengkajian itu bentuknya pertanyaannya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Nah, kemudian selanjutnya tadi yang terkait verbal ya, verbal kemudian sekarang kita masuk dalam nonverbal komunikasi. Nah, nonverbal komunikasi ini ternyata dia kurang lebih adalah sampai dengan 65% sendiri dari semua komunikasi. Kita sudah ngomong banyak misalnya, tapi afeknya datar, nah itu berarti, pasien atau keluarga mungkin juga akan menganggap, "Oh ini berarti nggak serius ini," karena afeknya datar gitu. Nah, untuk yang nonverbal communication itu termasuknya adalah ekspresi wajah. Kita bisa terlihat atau mungkin kita bisa melihat bagaimana respon pasien atau keluarga saat, kita melakukan clinical encounter atau, berinteraksi dengan mereka. Apakah terlihat sedih? Kalau misalnya terlihat sedih, berarti kita kan bisa melakukan pengkajian, "Oh, kenapa kok dia terlihat sedih terus-menerus?" Kita bisa melakukan pengkajian lebih mendalam kalau kita memahami, nonverbal dari pasiennya. Atau mungkin pasiennya kadang-kadang swinging mood, jadi kadang-kadang terlihat happy, kadang langsung tiba-tiba sedih, kemudian sedih terus-menerus, atau bagaimana. Kemudian body language, apakah saat misalnya kita berkomunikasi, dia terlihat nyaman atau tidak, kita bisa melihat. Misalnya kalau di beberapa etiket dalam profesional itu, misalnya saat berkomunikasi kita tidak dilarang apa namanya menyilangkan tangan. Karena apa? Karena terlihat kita tidak menghargai lawan bicara kita, gitu. Kemudian, misalnya dalam posisi duduk pun, itu juga diatur. Jadi bagaimana saat kita posisi duduk, yang secara resmi. Apakah kakinya boleh diangkat atau tidak, atau misalnya disilangkan atau tidak. Misalnya posisi duduk itu juga sebaiknya, tidak disilangkan, tapi satu kaki maju, satu kaki mundur. Itu yang disarankan. Kemudian misalnya eye contact-nya juga termasuk. Apakah selama, berinteraksi melihat kita atau tidak? Atau kita saat berinteraksi dengan orang, kita melihat, lawan bicara kita atau tidak? Itu juga terkaitnya nanti dengan budaya, nanti ada di slide, selanjutnya. Kemudian tone voice-nya, jadi intonasinya bagaimana? Apakah misalnya, intonasinya itu keras, mungkin di beberapa suku langsung ngomongnya keras, bukan berarti itu marah gitu. Tapi kalau tadi, oh orang Jawa tuh halus, eee, secara umum seperti itu. Mungkin kita akhiri dulu, nanti selanjutnya, di slide berikutnya ya.